Biters, balik lagi nih, kita bakal bahas soal TK Bahasa Inggris untuk SMA. Ada yang masih ingat nggak nih, kemarin apa sih fokus dari soal TK Bahasa Inggris itu? Nah, betul banget. Fokus utamanya adalah reading comprehension atau pemahaman bacaan. Maka dari itu, kita bakal bahas soal lainnya dengan jenis teks lainnya. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas soal dengan jenis teks recount text. Oke, langsung aja kita bahas ya. Let's get started. Seperti biasa, sebelum kita bahas soalnya, kita bahas sekilas dulu nih mengenai recount text. Apa sih recount text itu? So, the function of recount text is to retell past events or experiences in order to inform or entertain the reader. Nah, jadi recount text ini fungsinya adalah untuk menceritakan ulang peristiwa atau pengalaman yang lalu dengan tujuan untuk memberikan informasi atau sekedar menghibur pembaca. Nah, untuk generic structure-nya, yang pertama ada orientation, ini berisi perkenalan waktu, tempat, dan tokoh. Kemudian yang kedua ada events, ini menceritakan rangkaian kejadian secara berurutan atau chronologically. Dan yang terakhir ada reorientation, yang biasanya berisi komentar, perasaan atau kesimpulan dari si penulis itu sendiri. Oke, kita langsung aja bahas ke soal yang pertama. Nah, di sini sudah terdapat teksnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk mempersingkat waktu, kalian bisa membaca soalnya terlebih dahulu sebelum membaca teksnya. Oke, langsung kita baca ke soal yang pertama. What is the communicative purpose of the text? Di sini yang ditanya adalah tujuan dari ditulisnya teks tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke teks awal. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa ingat generic structure dari recount text. Yang pertama adalah orientation atau pengenalan. Maka untuk jawaban nomor pertama, kita bisa langsung ke bagian orientation, yaitu di paragraf pertama. Oke, kita baca aja. Last holiday, my classmates and I joined a camping trip at Mount Bromo. It was my first time camping, so I felt excited and a little nervous. We left early in the morning and arrived after a long ride through beautiful mountain views. Nah, bisa dilihat ya. Pada kalimat pertama, last holiday, my classmates and I joined a camping trip at Mount Bromo. Jadi inti dari teks tersebut yaitu menceritakan pengalaman penulis dan teman sekelas penulis dalam melakukan camping di Gunung Bromo. Nah, di pilihan pertama ini udah jelas ya menggambarkan jawaban yang tepat mengenai gambaran teks tersebut. So, the correct answer is A. To entertain readers by sharing the writer's camping experience. The next question, what happened when they were sitting around the campfire? Apa yang terjadi ketika mereka duduk di sekitar api unggun? Nah, kita balik lagi ke teksnya, teman-teman. Oke, langsung aja kita baca dari paragraf kedua, karena paragraf pertama tadi udah kita baca ya. When we reached the campsite, we built our tents and started hiking to a small hill nearby. The climb was tiring, but the view of the sunrise was worth it. Later, we played games and cooked noodles together. It was simple but fun. At night, we sat around the campfire, sang songs and shared stories. The sky was full of stars, but suddenly it rained. Jawabannya adalah but suddenly it rained. Ini bisa kelihatan ya, jawaban yang benar yaitu it suddenly rained. So the correct answer is E.
Nah, soal yang terakhir nih, teman-teman. What did the students do when they arrived at the campsite? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Ini bisa kita baca di paragraf kedua. When we reached the campsite, we built our tents and started hiking to a small hill nearby. The climb was tiring, but the view of the sunrise was worth it. Later, we played games and cooked noodles together. Jadi poinnya adalah yang pertama, we built our tents. Kemudian kedua, started hiking to a small hill nearby. Yang ketiga, we played games. Dan yang terakhir, cooked noodles together. Oke, kita baca dulu dari pilihan yang A. They built their tents. Ini benar ya teman-teman. Dan B. They started hiking to a nearby hill. Ini juga betul. Kemudian C. They enjoy the lake view. Ini jelas salah ya, karena pada paragraf kedua tidak ada disebutkan lake. Kemudian yang D. They went swimming in the lake. Ini juga jelas salah. Dan yang terakhir E, they played games. Ini betul ya teman-teman. Jadi the correct answer are A, they built their tents. B, they started hiking to a nearby hill. And E, they played games. Nah, jadi gimana teman-teman? Gampang banget kan soalnya? Untuk soal-soal lainnya, kalian bisa stay tune di Orbit Learning. See you!